umum bagi kita orang Indonesia, kalau Indomie telah dikenal oleh masyarakat mancanegara. Kenikmatan rasa Indomie yang sangat khas membuat banyak orang bule ketagihan ketika pertama kali mencobanya. Bahkan, tidak jarang mereka membawa pulang Indomie dalam jumlah banyak sebagai oleh-oleh saat kembali ke negara asal mereka. Di berbagai negara, seperti Nigeria, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat, Indomie menjadi makanan favorit yang bahkan melebihi popularitas mie instan lokal. Karena kepopulerannya, banyak chef dari mancanegara yang turun gunung untuk ikut mencicipi kenikmatan Indomie. Tidak sampai di situ, karena rasanya yang enak, banyak dari mereka yang mulai membandingkan rasa Indomie dengan mie instan lainnya, seperti yang terekam dari seorang chef yang berasal dari Afrika Selatan ini. I've got an interesting episode today. I'm going to be reviewing all of these noodles. Now, keep in mind, I live in Cape Town, South Africa. I've got, let's see, regular Indomie. I've got spicy Indomie. Chef bule ini membeli 2 varian Indomie sekaligus untuk dinilai rasanya. Di luar negeri, memang Indomie memiliki beberapa varian rasa, meskipun tidak sebanyak varian seperti di Indonesia. Namun chef ini membeli 2 sekaligus untuk mengetahui perbedaan rasa dari kedua varian ini. Chef ini juga membeli beberapa mie dari negara lain, seperti Maggi dari Malaysia, dan Samyang dari negara Korea. Pertama-tama, chef ini mencoba mie dari Malaysia yaitu Maggi, dan inilah reaksinya ketika mencoba mie dari Malaysia. We end with Maggi first. These are very quick to make, clear packed instructions, they're super easy to cook, so I'm definitely going to score that an 8 out of 10. The price is also coming in at a nice 8 rand, so I'm going to give that a 9 out of 10. I'm going to get straight to it. These noodles are terrible. If you blink, they'll overcook and become mushy. Not much chew. 3 out of 10. The flavor is alright. Obviously it's not any Korean or Japanese flavor, but it's just meh. Give that a 4 out of 10. So we have a grand total of 24 out of 40. Mie dari Malaysia ini mendapatkan skor yang cukup rendah, di mana ia menilai untuk kemudahan memasak cukup mudah, dan harga juga cukup murah. Namun dari segi rasa dan tekstur mie bule ini tidak terlalu menyukainya. Lalu bule ini mencoba Samyang yang terkenal pedas. Next we have the Samyang. These cooked really nicely. Good instructions, plain and simple. 8 out of 10. These noodles were fucking good. For a 5-minute noodle, I was very impressed. They had a great chew and weight. 9 out of 10. Despite these being super spicy, the flavor on these are actually really nice. 8 out of 10. I had to leave the pricing for last because these are a whopping 45 rand. So yeah, for that I'm definitely giving it a 3 out of 10. That brings us to a grand total of 28 out of 40. Dari segi tekstur dan rasa, bule ini sangat menyukai Samyang. Namun karena terlalu pedas, ia merasa tidak cocok dengan mie asal Korea ini. Setelah mencoba mie dari negara Malaysia dan Korea, kini saatnya untuk mencoba mie dari Indonesia, yaitu Indomie. 9 out of 10. The noodles on these weren't anything special, but they aren't too bad either for a 3-minute noodle. I'm gonna give these a 5 out of 10. The price on these were very good, coming in at 9 rand. 9 out of 10. The flavor, wow, the flavor on these are stupendous, to say the least. Simple, yet delicious. 9 out of 10. So that leaves us with 32 out of 40. Right, now we got the spicy Indomie. Cooking instructions were nice again, but there's a lot of packets and seasonings on them. That's a stupid complaint. 8 out of 10. As we saw the last Indomie, the noodles and the fries get the same rating as before. The flavor on these were fucking magnificent. They aren't too spicy, they're just enough, and the taste is fucking amazing. 10 out of 10 for flavor. Thank you very much. Dari kedua varian Indomie yang ia beli, ia menyukai semua rasa dari Indomie, dan memberikan skor yang lebih tinggi daripada mie dari Malaysia dan Korea. Ketika melihat perbandingan ini, kita bisa mengetahui kalau seorang chef saja mengakui kelezatan dari Indomie. Hal ini juga menunjukkan kalau Indomie tidak kalah dengan mie dari Malaysia dan Korea. Meski hanya mie instan, cita rasa Indomie berhasil memikat lidah berbagai kalangan, mulai dari pecinta kuliner hingga koki profesional. Dengan varian rasa yang beragam dan bumbu yang khas, Indomie mampu menghadirkan pengalaman kuliner yang memuaskan di setiap suapannya. Bahkan, banyak orang yang rela berburu Indomie di supermarket luar negeri demi menikmati sensasi rasa autentiknya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk lokal Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, tak hanya dari segi harga, tapi juga kualitas rasa. Di Indonesia, mayoritas produk mie instan yang beredar adalah produk asli dari Indonesia, dan yang merajai pasar mie adalah Indomie dan mie sedap. Kedua mie ini memiliki rasa yang mirip-mirip dan sama enaknya. Tapi kalau kalian sendiri lebih pilih Indomie atau mie sedap, tulis di komentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sesuatu yang sangat membanggakan ya. Ternyata mie instan Indonesia yaitu Indomie menduduki peringkat pertama untuk rasa terutama. Karena rasa jelas tidak bisa menipu ya, apalagi yang mencicipi dan memberikan ranking itu adalah ahli masak. Dan bahkan yang sedang berdemo mencicipi dari mie Indomie ini adalah salah satu chef dari Afrika Selatan yang membandingkan antara tiga mie yang berasal dari tiga negara, yaitu dari Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia. Dan yang menjadi juara adalah Indomie dari Indonesia. Nah, ini nggak heran ya, karena memang cita rasa dari mie ini sendiri ini sangat diminati oleh hampir semua kalangan di Indonesia. Bahkan di luar negeri ini sudah ada 100 negara di tahun 2022 ya, datanya ya, 100 negara tersedia mie instan yang namanya Indomie ini. Dan di tahun 2024 ini Pak D belum tahu lagi, pastinya bertambah. Nah, ternyata Indomie ini bukan hanya menurut penilaian dari seorang chef seperti ini ya, tetapi secara organisasi pun Indomie ini mempunyai pengakuan bahwa mie instan yang namanya Indomie ini memang soal rasanya memang luar biasa. Karena apa? Karena pengaruh dari bumbu-bumbu dari Indonesia yang memang dari sejak zaman dahulu ya, zaman kita VOC, zaman kita lagi boomingnya rempah-rempah ya, kita memang dikenal adalah sumber bumbu masak dan rempah-rempah yang sangat terkenal di dunia, bahkan sampai sekarang pun masih ya. Nah, sesuai slogannya Indomie seleraku, merek mie instan asal Indonesia ini sepertinya tak hanya menjadi selera masyarakat Indonesia saja, tapi juga masyarakat global. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Indomie sebagai the most chosen instant noodle brand in the world berdasarkan Kantar Brand Footprint Report edisi tahun 2024. Indomie berhasil menempati urutan pertama untuk kategori mie instan berdasarkan pengukuran Customer Reach Point atau CRP dari studi Qatar Global. CRP adalah metode yang digunakan untuk menentukan seberapa sering sebuah merek dipilih oleh konsumen dengan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu populasi, penetrasi pasar, dan pilihan konsumen. Nah, studi ini mencakup lingkup yang sangat luas dengan melibatkan 62 negara yang tersebar di 5 benua dan mencakup 76% populasi dunia. Studi ini juga melibatkan lebih dari 42.800 merek yang menjadi pilihan konsumen. Wow, jumlah yang luar biasa untuk diseleksi. Tak hanya itu, Indomie juga dinobatkan sebagai the most chosen FMCG brand di Southeast Asia dan Indonesia, serta menjadi the most chosen food brand di Indonesia. Selain Indomie, produk Indofood CBP lainnya di bawah naungan merek Indofood juga terpilih sebagai top 10 most chosen FMCG brand di Indonesia. Merek Indofood hadir lewat produk Indofood Racik, sambal Indofood, dan kecap Indofood. Direktur Indofood CBP Taufik Wiraatmadja mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih Indomie ini bukan tanpa alasan. Indomie mampu mencapai posisi ini berkat komitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan cita rasa yang unik serta selalu mengikuti tren pasar. Terlebih, merek mie instan ini sudah melayani konsumen selama 50 tahun dan tersedia di lebih dari 100 negara dengan brand equity yang kuat. Kami terus menyempurnakan dan berinovasi tanpa henti, mengadakan kolaborasi kreasi yang kreatif, serta aktivitas menarik yang dapat meningkatkan pengalaman dan relevansi dengan konsumen. Selain itu, kami juga memastikan kesediaan produk di seluruh saluran distribusi dan perdagangan, baik outlet tradisional maupun modern. Harapannya, Indomie bisa tetap menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dan di dunia, kata Taufik dalam siaran tertulis yang diterima oleh Kumparan Food pada tanggal 13 Juli 2024.
Penyerahan penghargaan The Most Chosen Brand oleh Kantar Indonesia diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024 di Jakarta. Kantar Brand Footprint merupakan studi komprehensif terhadap merek FMCG di seluruh dunia, termasuk pemeringkatan tahunan The Most Chosen FMCG Brand. Head of Corporation Communication Stefanus Indrayana yang mewakili Indomie dan manajemen Indofood CBP untuk menerima penghargaan juga mengungkapkan apresiasinya kepada konsumen Indonesia dan dunia yang menjadikan produk-produk Indofood CBP sebagai pilihannya. Kami bersyukur dan mengapresiasi konsumen yang telah memilih Indomie dan Indofood sebagai merek-merek kepercayaannya. Ini menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan selera dan kesukaan masyarakat Indonesia dan dunia, ujarnya. Ini mie favorit siapa nih? Yang benar-benar favorit yang suka dengan Indomie, selamat ya, karena Anda makan mie instan yang memang populer di dunia. Bayangkan 100 negara. Dan ini ya kompetisinya ini mencapai puluhan ribu merek mie di dunia. Dan bahkan ya dibandingkan dengan sekian banyak negara produsen dari mie instan itu sendiri. Dan di Afrika ya, mie instan Indomie ini adalah rajanya mie. Bahkan ini menjadi semacam bisa dikatakan sebagai makanan pokok ya, bahkan sebagai alat tukar untuk perdagangan atau ekonomi ya, luar biasa. Nah, gimana teman-teman pendapatnya? Tulis ya di kolom komentar. Dari Padi cukup dulu nih. Kita lanjut nanti di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.